al-hadithul mursal. Rasul. Qassama ba'dul usuliyyin al-haditsa ila musnad. Jadi para ulama usul sebagiannya membagi hadis terhadap dua bagian. Yang pertama ada hadis musnad, yang kedua ada hadis mursal. Apa yang maksud hadis musnad? Wa huwa mattasala isnaduhu, adalah hadis yang sanadnya itu bersambung. Wa mursal, jadi an Malik an Nafi an Ibnu Umar, Syafi'i an Malik an Nafi an Ibnu Umar. Wa mursal wa huwa ma lam yattasil isnadu, kebalikan dari isnad musnad. Ani Syafi'i an Nafi an Ibnu Umar. Berarti di sini Al-Imam Malik tidak disebutkan, namanya hadis mursal. Wa khassal muhaddithuna wa katsirun minal usuliyyin al-mursal bima rafa'ahu an-nabiy sallallahu alaihi bima rafa'ahu at-tabi'i lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ja'alu ma kana as-saqitu minhu ghayra al-wasitah baina at-tabi'i wan-nabiy sallallahu alaihi wasallam munqati'a wa ja'ala ba'duhum al-jami'a munqati'a wa hiya istilahat. Jadi mereka sekarang punya istilah. Ya. Tapi kalau ulama mustalahil hadis sendiri membagi. Kalau yang jatuh yang tidak disebutkan itu sahabat, berarti namanya apa? Menurut ulama mustalah hadis. Ulama mustalah sampean. Siapa saja mustalah ada? Beri kalau sampean. Oh, kenapa beri? Jadi ini hadis ya. Jadi ada hadis. Anggap aja rawi hadisnya adalah Syafi'i. Rawahu Syafi'i an Malik an Nafi an Ibnu Umar an Rasulillah. Sekarang kalau semuanya ini disebutkan namanya musnad. Tapi kalau jatuh satu orang dari yang 5 tadi, dari yang 4 tadi, itu namanya mursal. Tapi ulama mustalah sendiri itu membagi. Kalau yang jatuh itu sahabi namanya apa? Ya. Kalau tabi'in apa namanya? Kalau yang jatuh itu di depan namanya apa? Apa? Depan apa? Manggal. Itu apa namanya? Yang kalau yang jatuh di awal. Kalau yang jatuh itu berurutan, muqdal. Jadi mereka punya istilah. Tapi semuanya ini menurut ulama usul tergolong sebagai mursal. Tapi ulama mustalah hadis karena mereka itu kaya dengan istilah, sehingga setiap orang yang jatuh itu ada namanya. Ini ada namanya. Muni ada nyamain apa? Mun dua muqdal. Ini kan mun ada ini kan apa nyam rupai guna. Benih. Bukan. Kalau mungkoti itu selain itu. Ya. Jadi kalau di depan ya. Iya apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu yang ada Bukhari-nya ya. Yang Imam Bukhari sering kerjakan itu. Jadi Imam Bukhari itu sering membuang yang di depan langsung. Jadi yang sering dilakukan itu adalah Imam Bukhari. Bukan. Muqdal itu 2 berurutan, baru muqdal. Intinya istilah. Tak dulu sendiri. Hujjatul mursal. Sekarang kalau ada hadis, ya ada hadis. Terus ada yang jatuh rawinya. Apakah hadis itu diamalkan? Namanya hadis mursal. Apakah hadis mursal itu bisa dijadikan hujjah? Wal hadithul mursal ala jami'il istilahat. Semua istilah mursal ini saya masuk nih mursal. Yang masuk dalam kategori mursal
mungkoti, mu'dol, semacam ini. Semua istilah mereka itu semuanya la yuhtajju bihi. Kenapa? Lihtimali ayyakuna saqitu majruhan. Karena ada kekhawatiran, ada kemungkinan yang tidak disebutkan ini adalah orang yang majruh, terlukai. Dia orangnya pendusta misalkan, sehingga tidak disebutkan. Kan? Syafi'i An-Nafi. Lalu kenapa Imam Malik gak disebutkan? Kemungkinan Imam Malik ini orangnya tidak thiqah, tidak percaya, tidak bisa dipercaya. Bisa saja seperti itu. Ini maksud dari lihtimali ayyakuna saqitu majruhan. Dikhawatirkan orang yang tidak disebutkan adalah majruh. Wa 'ala istilahil muhadditsin lihtimali ayyakuna saqitu ghairu sahabi. Karena dikhawatirkan yang tidak disebutkan adalah selain sahabat. Tapi kalau yang tidak disebutkan adalah sahabat, tetap diamalkan. Sa'id bin Musayyab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicek, yang banyak Sa'id bin Musayyab ini meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Fa in kana kadzalik fayuhtamalu ayyakuna majruhan. Kalau dikhawatirkan ada kemungkinan yang tidak disebutkan adalah selain sahabat, maka kemungkinan besar dia majruh, sehingga tidak diamalkan. Wa qad sabata bil istiqra'i anna arba'atan min at-tabi'in yarwi ba'duhum an ba'din hatta yasila ila as-sahabi wa huwa katsirun fi as-sahihaini wa ghairihima. Jadi setelah dicek oleh para ulama mustalahil hadis, ada 4 tabi'in yang berurutan sampai meriwayatkan dari sahabat. Anit tabi'in, anit tabi'in, anit tabi'in, anit tabi'in, anis sahabat. 4 tabi'in loh. Jadi satu tobaqo ini ada 4 orang. Anit tabi'in, tapi pertama anit tabi'in, anit tabi'in, dibuang semuanya. Anit tabi'in, anis nabi, anis sahabat, anis nabi. Dan ini sangat banyak dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi Sunanin Nasa'i wujida sab'atun minat tabi'in yarwi ba'duhum an ba'din hatta yasila ila sahabi. Jadi dalam kata beliau, dalam Sunan Nasa'i ada 7 tabi'in, yang mana 7 tabi'in ini sama-sama meriwayatkan hadis dari yang satu dan yang satunya. Kan Rozak ke tabi'in itu tahun 2456. Ada 6 orang. Sama-sama tabi'in. Jadi kalian semua ini muridnya sahabat. Ya, muridnya anggaplah muridnya Abu Hurairah. Yang Rozak bukan hadis dari Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh kadang bukan hadis dari Khalil dari ini terus. Abdurrahman Saleh, Rozak langsung membuang semuanya nih. Abdurrahman Saleh dibuang, ini dibuang. Langsung memberikan hadis dari Ar-Rawi anin Naim. Ada Rozak anin Naim. Jadi nih, hatta yasila ila sahabi. Fa kaifa yakunu ma yarfa'u tabi'u sahihan? Bagaimana yang diriwayatkan oleh Razzaq tadi yang menghapus Abdurrahman Saleh dan Khalil yang statusnya adalah tabi'in, langsung beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa dikatakan hadis sahih? Khawatir Abdurrahman Saleh yang dia buang, Khalil yang dia tidak sebutkan, bisa saja dianya orang-orang yang tidak diterima rawi hadisnya. Wasaqitu ghairu sahabi yahtamilul jarh wa ta'dil. Jadi kalau yang tidak disebutkan itu selain sahabat, maka ada kemungkinan majruh, ada kemungkinan ta'dil. Jarh ni kayak lokai. Jarh ni ke istilah mereka, mun jarh ni ke beni lokai, tapi istilah mana bijarah itu maksudnya rawi hadisnya itu dikritik. Oh, misalkan rawi hadisnya Abdurrahman Saleh. Wah, Abdurrahman Saleh ini orangnya kurang, hafalannya kurang. Berarti ini kejarnya. Dia sudah melukai Abdurrahman Saleh.
Oh Abdurrahman Saleh ini orangnya seleng, tak bener. Oh tak normal. Nah, ini kocak jar. Muntadil kebalikannya. Masya Allah Abdurrahman Saleh orang yang luar biasa hafalnya. Nih. Kita buka lah apal kade. Sumbang. Dari saya awal lah. Orang yang sebelum bentah, sebelum mereka bentah, lah apal kade SNAT nah. Sumbang. Dari saking hafalnya luar biasa. Ini kamu orang lambak nih kak masuk akal tuh. Imam Syafi'i ya ning debu ning riwayat amut telak nih dua halaman selanjutnya usah tetap takut masuk ya. Ini luar biasa nih kak. Boleh kerja nih. Ini ya negara orang kuat. Orang-orang lambak nih kak mau cak cerdas, cerdasnya nih kan luar biasa. Cerdas luar biasa. Boleh kerja. Nah, mungkin nih sampai kau aja cerdas nih ngomong lagi oleh jam nih pak, oh cerdas. Apa emang orang lambak nih luar biasa nih. Satu kali diucapkan tuh lafaz langsung diterima langsung hafal. Mangga lagi mau ulama lambak nih. Coba perhatikan nih. Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Kanjeng Nabi nikah Abu Dhabi malah langsung cekak. Apakah mereka nih kau berkecimpung nih lagi meleh pulpen meleh buku bagi buku nih. Begitu Nabi langsung bersabda, mereka langsung terima dan mereka hafal dan mereka itu meriwayatkan hadis itu pada tabiin, pada sahabat yang lain. Nabi malah cekak. Mun sampean dawuh ben kiai, pancong dawuh kiai, balang cekak. Mun tak lagi. Wah, Anda pun kiai, Anda pun kiai. Nah, nikah lagi. Tapi mereka ini luar biasa. Anika ning zaman Imam Bukhari masyaallah ki. Meningkan cerita Imam Bukhari saya diuji oleh ulama Baghdad kan hafal 100 hadis salah dalam satu majelis. Jadi Imam Bukhari kan orang Uzbekistan, orang Bukhara, Samarkand, Uzbekistan sekarang. Jadi di Baghdad itu kan pusat ilmu, pusat keislaman, ilmu keislaman. Orang yang ingin jadi orang alim maka pergi ke Baghdad. Setelah itu gantikan ke Fatimiyah, ke Azhar. Waktu itu nikah ulama-ulama Baghdad nikah heran. Ingat serah saya baca Imam Bukhari, hafal hadis luar biasa. Benar. Akhirnya Imam Bukhari itu diundang dari Samarkand, Uzbekistan ke Baghdad. Ingin mengetes, menguji kemampuan Imam Bukhari dalam hadis. Jadi ulama-ulama Baghdad yang ingin menguji Imam Bukhari. Sebelumnya, sebelum kehadiran Imam Bukhari mereka sudah mengadakan kesepakatan bahwasanya Imam Bukhari ntar akan dicoba demikian. Akhirnya mereka mendatangkan 100 hadis. Itu kan satu hadis ada sanadnya. Ada sanad, ada hadis, satu hadis. Dan sanad yang hadis yang pertama dipindah ke sanad hadis yang kedua. Sanad hadis yang kedua dipindah ke hadis yang ke-100. Sanad yang 100 dipindah ke yang 80. Sanad hadis yang 80 dipindah ke terus seperti itu. Sampai ribuan hadis jadinya. Ribuan hadis. Akhirnya ketika Imam Bukhari masuk ke majelis, di sini berkumpul semuanya, ulama-ulama yang pakai imamah sudah berkumpul, yang ingin menanyakan, ulama-ulama Baghdad yang ingin menguji Imam Bukhari sudah berkumpul. Dan setelah itu ada orang-orang biasa, orang-orang awam. Jadi penguji pertama, ya imam, imam, an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin hadisu kadza wa kadza wa kadza. Faqala Imam Bukhari, la adri, saya tidak tahu. Kaifa? Masyaallah ajib. Ini pun para ulama sih muji, alimku deh. Tapi kalau orang awam enggak paham, gimana katanya ulama hadis tapi enggak tahu ditanya sanad hadis. Terus hadis yang kedua, penguji yang kedua, an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin, kata Imam Bukhari, la adri hadzal hadis bi hadzal sanad. Saya tidak tahu hadis ini dengan sanad ini, tidak tahu. Terus seperti itu penguji sampai 100 penguji. Imam Bukhari mengatakan saya tidak mengetahui hadis ini dengan sanad ini. Lalu Imam Bukhari setelah selesai ujian, Imam Bukhari menjawab, menoleh Imam Bukhari ke penguji pertama. Adapun hadismu tadi yang kamu katakan
bunyi hadisnya seperti ini dengan sanad ini salah. Hadis yang tepat adalah seperti ini dan sanad yang betul ada seperti ini. Sampai 100 hadis. 100 hadis oleh beliau yang salah itu dikembalikan pada yang benar. Kata Imam Ibnu Hajar, yang membuat aneh bukan Imam Bukhari bisa mengembalikan 100 hadis yang salah ke 100 hadis yang benar dengan sanadnya. Bukan itu yang menjadi heran, tapi yang menjadi heran adalah Imam Bukhari hafal 100 hadis salah dalam satu majelis dengan sanadnya. Ini hafal hadis salah dalam satu majelis, 100 hadis salah dengan sanad yang salah. Eman ki 100 hadis ngangkui sanad saya salah awal dalam satu majelis. Coba apa betul dan Imam Bukhari mundur kanto Imam Bukhari man aja rasa are dari langsung dia adalah kamu menukun sare sudah belajar. Masya Allah, ini nggak bisa. Apakah kemampuan otak yang Allah berikan pada dia berbeda dengan otak kita? Tidak. Otak Imam Bukhari ini pada dengan otak kita. Muni cek keluar otak Imam Bukhari, otak kita ini pada tidak beda. Cuma banyak cuma ada. Banyak cuma. Kalau dikatakan Imam Bukhari ini kan tak pernah cilingreng gini bisa. Tapi kalau kita iso sanika mangkana nih kan bedanya kita dengan mereka. Wah bodoh anak-anak kuliah nggak mungkin nih keluar SD pas langsung kuliah apa Imam Bukhari rijal wa nahnu rijal. Mereka itu laki-laki, mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Pak ingin menentang Imam Bukhari. Kita apal hadis arba'in lah ingin menentang Imam Bukhari. Sanika. Anika kemampuan. Mana kata? Oh, takdil gitu. Takdil. Masyaallah. Ini takdilnya man. Hafalnya luar biasa. Iwan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.